Kisru kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kian memanas dan semakin menjadi bola api. Roy Suryo CS yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA terus menggerogoti kasus ini hingga makin mendalam. Dari pernyataan di media sosial hingga akhirnya naik ke penyidikan siap diterjang demi memastikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Pasca Jokowi melaporkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar hingga Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Bahkan baru-baru ini Roy Suryo CS dilaporkan dan digugat oleh pengacara Farhad Abbas dengan meminta bayaran ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah imbas kisru ijazah palsu Jokowi. Lantas untuk tolak lupa, sebenarnya bagaimana histori awal kisru kasus bola panas ijazah palsu Jokowi? Mari kita bahas. Pertama, saya ajak Anda bergeser mundur ke tahun 2015. Publik dihebohkan dengan temuan praktik peredaran ijazah palsu yang melibatkan kampus-kampus ilegal dan oknum yang memanfaatkan institusi pendidikan tinggi resmi. Ijazah palsu itu diduga digunakan untuk melamar kerja hingga mendaftar CPNS. Menyikapi temuan-temuan dari berbagai laporan, Menristekdikti, Menpan RB, dan Kapolri langsung membahas dan menindaklanjuti hal tersebut pada Mei 2015. Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan bahwa kondisi ini adalah pemalsuan pendidikan, bukan sekedar kriminal, tapi merusak kualitas bangsa. Menpan RB Yudi Krisnandi mengatakan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran ke Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengecekan ulang ijazah PNS. Sementara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti langsung mengeksekusi data yang diterima dari dua kementerian terkait tersebut. Kemudian di tengah badai kasus ijazah palsu, muncul satu pernyataan mengejutkan dari seorang anggota DPR RI pada Juni 2015. Anggota fraksi Golkar Ridwan Hisyam, ia bukan hanya bicara soal kampus ilegal, tapi meminta agar pemeriksaan itu dilakukan tanpa pandang bulu, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, anggota DPR, hingga semua pejabat negara di bawahnya. Bahkan Hisyam juga mengatakan bahwa isu soal ijazah palsu Jokowi juga mencuat sejak pemilu 2014-2019. Tapi seiring berjalannya waktu tidak ada tindakan lanjut secara resmi terkait usulan Ridwan Hisyam tersebut. Namun akhirnya pada Oktober 2015 beredar bahwa ada sekitar 243 kampus yang dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti. Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Pak Dono Suitnyo melakukan jumpa pers di gedung di kantor Kemenristekdikti pada Selasa 6 Oktober 2015. Dia mengatakan alasan penonaktifan tidak hanya faktor kasus beredarnya isu ijazah palsu, melainkan tidak melaporkan data perguruan tinggi selama 4 semester berturut-turut, rasio atau nisbah dosen mahasiswa tidak mencukupi, kemudian melaksanakan pendidikan di luar kampus utama tanpa izin. Dia pun menegaskan jumlah 243 perguruan tinggi itu adalah akumulasi penonaktifan sejak 16 September 2014. Jumlah itu sudah menurun setengahnya karena tahun 2014 ada sekitar 576 kampus yang terdata. Kedua, saya ajak Anda untuk maju ke tahun 2019. Pada tahun 2019, publik dihebohkan dengan adanya seorang pengguna akun Facebook bernama Umar Khalid Harahap yang mengklaim ijazah SMA Jokowi palsu. Jokowi disebut bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo karena lulus pada tahun 1980. Sementara beredar kabar di media sosial, SMA 6 Surakarta tempat Jokowi bersekolah baru berdiri pada 1986. Pada akhirnya, Umar disiduk di kawasan Bekasi pada Sabtu 19 Januari 2019. Kemudian Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan penangkapan Umar merupakan atas kasus tindakan yang dilakukan secara pribadi, tidak ada kaitannya dengan paslon penantang Jokowi di Pilpres 2019 kala itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit telepon genggam, 2 buah SIM card, 1 akun Facebook, dan 1 email. Polisi menjerat Umar dengan pasal 14 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang tahun 1946, dan atau pasal 207 KUHP. Meski ia sempat ditangkap, tapi akhirnya dibebaskan dan hanya melakukan wajib lapor saja. Ketiga, polemik serupa kembali memanas pada Oktober 2022
ketika penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin sebagai penasihat hukum. Ia menuding Presiden Jokowi menggunakan dokumen ijazah palsu untuk pemilu 2019-2024. Menyikapi hal tersebut, UGM buka suara. Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, menggelar konferensi pers pada 11 Oktober 2022. Dia menegaskan ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Kemudian, Jokowi dan teman-teman semasa kuliahnya di UGM juga meresponi hal ini. Mereka bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambarukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu 16 Oktober 2022. Bahkan, video momen itu diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Namun selang beberapa minggu, pada 29 September 2022, Bambang Tri dilaporkan atas kasus yang berbeda, yakni kasus penistaan agama dan ujaran kebencian oleh Dodo Ahmad Bedlowi, yang dikenal sebagai penggerak Muslim Nusantara dan juga sekretaris Generasi Muda NU. Bambang Tri ditangkap bersama Suginur Raharja atau dikenal dengan Gus Nur oleh penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2022. Meskipun Bambang Tri ditahan terkait kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, sidang perdana gugatannya tetap digelar pada 18 Oktober 2022. Namun, sempat diwarnai keberatan dan diskusi mendalam seputar legal standing karena ketidakhadiran Jokowi maupun kuasa hukumnya, begitupun dengan Bambang Tri. Sempat dijadwalkan sidang berikutnya pada 31 Oktober 2022, namun sidang tidak bisa dilaksanakan lantaran pada 27 Oktober 2022, gugatan Bambang Tri dicabut dan proses hukum ijazah palsu Jokowi tidak dilanjutkan di pengadilan. Bambang Tri sendiri mengikuti proses hukum yang menjerat namanya hingga April 2023. Dia akhirnya divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta karena pelanggaran Undang-Undang ITE dan penistaan agama. Keempat, ada sosok yang bernama Egy Sujana yang bolak-balik telah melaporkan Jokowi ke berbagai lembaga hukum. Egy Sujana dikenal sebagai tokoh politik dan advokat kontroversi. Pertama, laporan ke Bawaslu. Laporan kedua yakni ke MK pada Mei hingga Juni 2019. Dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Egy Sujana dan kuasa hukum Prabowo Sandi menyinggung kembali isu ijazah palsu, walaupun bukan sebagai pokok permohonan. Hasilnya tidak dilanjuti karena MK menyatakan isu tersebut di luar kewenangannya dan fokus pada perselisihan suara. Ketiga, laporan ke PN Jakarta Pusat pada sekitar Oktober 2022. Egy menjadi bagian dari tim advokat Bambang Trimulyono. Hasilnya, gugatan ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Majelis menyatakan perkara tidak berdasarkan hukum karena tidak ada kepentingan hukum yang sah dari penggugat. Dan keempat, lapor Jokowi dan Rektor UGM ke Bareskrim Polri sekitar 9 Desember 2024 terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dengan dasar dugaan pelanggaran pasal 263, 264, 266 KUHP dan pasal 68 Undang-Undang Sisdiknas. 9 April 2025 ia mengajukan aduan masyarakat Dumas ke Bareskrim. Lalu 10 April 2025 Bareskrim memicu penyelidikan resmi. Namun, tidak satupun dari laporan tersebut yang berhasil membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Kelima adalah Muhammad Taufik. Kali ini gugatan dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik, yang menunjuk tim kuasa hukum yang mengatasnamakan diri tim penggugat bukti ijazah asli Jokowi usaha gak punya malu tipu UGM. Pada 14 April 2025, Muhammad Taufik secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan PN Surakarta atau Solo atas dugaan ijazah Jokowi palsu dengan turut tergugat Jokowi, KPU, SMA 6 Solo, dan UGM. Namun akhirnya pada Kamis 10 Juli 2025, PN Solo menjatuhkan putusan sela pada gugatan tidak dapat diterima atau gugur pada tingkat awal. Aris Gunawan menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 poin putusan sela dalam sidang tersebut. Antara lain mengabulkan eksepsi kompetisi absolut tergugat 1, 2, 3, dan 4. Menyatakan PN Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Rp506.000.
Namun tidak cukup sampai di situ. Dia pun akhirnya mengajukan banding pada 15 Juli 2025. Setelah banding, Taufik menyiapkan 2 gugatan baru. Pertama, tetap soal ijazah, lainnya dengan objek dan subjek berbeda tanpa memasukkan SMA 6 Solo. Kedua, dia mengaku telah menemukan teman baru dari teman seangkatan Jokowi soal IPK, materai, hingga format ijazah. Berikutnya yang keenam, ada Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Media sosial sempat diramaikan dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang merupakan seorang mantan dosen Universitas Mataram Rismond Hasiholan Sianipar yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Dia menyampaikan bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Pernyataan Rismond disampaikannya melalui unggahan di platform YouTube Bali G Academy dengan judul video "Ijazah palsu Jokowi berdasarkan analisa jenis font dan operating system" pada 10 Maret 2025. Menyikapi hal itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismond. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. 15 April 2025, isu ini semakin memuncak. Sekitar 200-an orang yang tergabung dalam TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kala itu, 3 perwakilan TPUA yang diterima beraudiensi dengan jajaran pimpinan fakultas dan universitas, yaitu Rismond Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Tampak pula Amin Rais, tetapi dia tidak ikut dalam pertemuan dan menunggu di halaman Fakultas Kehutanan UGM bersama peserta aksi. Rismond CS mempertanyakan terkait lokasi KKN Jokowi hingga kelulusan ujian skripsi Jokowi. Tidak cukup sampai di situ. 16 April 2025, usai datangi kampus UGM, masa dari TPUA mendatangi kediaman Jokowi di Solo untuk meminta penjelasan soal keaslian ijazah Jokowi masuk dan bertemu Jokowi. Pertemuan itu berjalan kurang lebih 20 hingga 30 menit. Namun hasilnya dianggap mengecewakan karena Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Pasca pertemuan, situasi kian memanas dan pada 30 April 2025 Jokowi didampingi kuasa hukumnya melaporkan Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy, dan sejumlah nama atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, saat konferensi pers kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei 2025, mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan 25 video, ijazah fotokopi, dan skripsi dalam laporannya. Pasal yang dilaporkan ialah Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong atau hoax, Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah. Sementara Polda Metro Jaya pada 5 Mei 2025 telah mengeluarkan surat pemanggilan klarifikasi untuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan beberapa pihak. Mereka memenuhi panggilan tersebut pada 15 Mei 2025. Namun, tim kuasa Roy Suryo menyoroti kejanggalan proses ini karena laporan baru masuk 30 April, tetapi pemanggilan keluar pada 5 Mei. Lanjut, awal Juli 2025, Polda Metro Jaya menaikkan status laporan dari penyelidikan ke penyidikan. Pada 3 Juli 2025, Kompol Syarif, ajudan Presiden, diperiksa sebagai saksi terkait materi laporan pencemaran nama baik Jokowi. Pada 2 dan 3 Juli 2025, Roy Suryo CS resmi menolak panggilan lanjutan dari Polda dan Bareskrim Polri karena dianggap bersifat klarifikasi saja dan tidak sesuai KUHP. Hingga akhirnya pemeriksaan kedua berlangsung pada Senin 7 Juli 2025. Bergeser maju ke 9 Juli 2025, Roy Suryo CS hadir di gelar perkara Bareskrim untuk menyerahkan bukti analisis forensik ELA bersama timnya. Seakan memasuki babak baru ini pengacara Farhad Abbas menggugat Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah imbas kisru ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Farhad mewakili mantan Rektor Universitas Profesor Mustopo Beragama, sekaligus ex-wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT, Paiman Raharjo.
Kisru bola panas ijazah Jokowi cukup panjang. Lantas, akan seperti apa nasib Roy Suryo CS? Semoga saja kasus bola panas ijazah palsu Jokowi bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.